Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah statistik deskriptif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di antaranya ada saya sendiri, ada Faisal Farijal, kemudian ada Erlini Nurrohma, dan yang terakhir ada Ibet Wardana. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas dua materi sekaligus. Yang pertama itu ada materi pertama itu ada ukuran variasi yang terdiri dari range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Kemudian yang kedua itu ada materi konsep ukuran variasi yang terdiri dari varian, koefisien variasi, dan angka baru. Oke, untuk di ukuran variasi sendiri kita akan membahas pertama yaitu ada range atau jarak. Range merupakan selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada kumpulan data. Artinya, selisih antara nilai yang tertinggi atau X sama dengan max terhadap nilai yang terendah X sama dengan min pada kumpulan data. Jarak sering disebut sebagai jangkauan. Rumus range sama dengan X max dikurangin X min. Oke, untuk range sendiri ada contoh soalnya, yaitu adalah pertama contoh lain, hitunglah jangkauan dari data berikut 60, 70, 50, 40, 30. Nah, untuk menyelesaikan materi soal begini, soal seperti ini, langkah pertama itu adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terendah hingga menjadi yang dari yang terendah menjadi yang tertinggi, yaitu X-nya sama dengan 30, 40, 50, 60, sama dengan 70. Nah, dari data tersebut, kita untuk mencari range-nya itu kita cari data tertinggi dikurangi data terendah. Yang data tertinggi di sini yaitu adalah 70 dikurangin 30 sama dengan 40. Maka range dari data dari soal tersebut adalah 40. Selanjutnya kita akan membahas ukuran variasi, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean merupakan nilai dari rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Fungsi dari simpangan rata-rata itu sendiri adalah untuk menunjukkan seberapa jauh nilai data yang mana menyimpang dari nilai rata-ratanya. Simpangan rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu ada simpangan rata-rata untuk data tunggal, dan yang kedua ada simpangan rata-rata untuk data kelompok. Untuk rumusnya kita bisa lihat ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita langsung ke pembahasan soal. Ini merupakan contoh soal simpangan rata-rata untuk data tunggal. Jika diketahui 10 mahasiswa dengan tinggi badan secara acak sebagai berikut: 172, 167, 170, 169, 165, 173, 180, 160, 175, dan 170. Dari data di atas, maka carilah SR atau simpangan rata-rata dari data tinggi badan 10 mahasiswa tersebut. Penyelesaiannya yang pertama mencari terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan semua datanya itu dari 172 hingga 170 dan dibagi 10 dari jumlahnya siswa. Dan diketahui hasilnya yaitu 170,1. Yang kedua, untuk mendapatkan simpangan rata-rata kita membutuhkan tabel penolong. Diketahui XI-nya itu kan data-data mahasiswanya yang dari 172 hingga 170. Untuk mendapatkan XI dikurang X, maka dari yang 172 XI ini dikurangi dengan yang X yang tadi kita cari. 172 dikurang 170,1 hasilnya 1,9. Dan seterusnya, hingga 170 dikurang 170,1 hasilnya itu 0,1. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya 39,2. Untuk mendapatkan simpangan rata-ratanya atau SR, maka dari data yang tadi 39,2 dibagi 10 jumlah mahasiswa, dan diketahui SR-nya adalah 3,92. Ini merupakan contoh soal simpangan rata-rata untuk data kelompok. Jika diketahui ada data sebagai berikut mengenai berat badan mahasiswa di salah satu kelas statistik, hitunglah simpangan rata-rata atau SR dari data tersebut. Di sini diketahui berat badan atau kelasnya yaitu 30-39 dan ada mahasiswanya atau frekuensinya yaitu 4.
dan diketahui jumlahnya adalah 50. Untuk penyelesaiannya, maka diperlukan tabel penolong untuk membantu perhitungan dari data yang disajikan. Kita memerlukan 6 tabel, yang mana terdiri dari berat badan atau kelas, jumlah mahasiswa atau frekuensi, ini terdapat dari soal, dan nilai tengah atau XI, ada F dikali XI, XI dikurang X, F dikali XI dikurang X. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai tengah dengan menjumlahkan nilai berat badan yaitu 30 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 34,5. Kita lakukan ini sampai data terakhir yaitu 90 ditambah 99 dibagi 2 sama dengan 94,5. Langkah selanjutnya yaitu mencari F dikali XI dengan mengkalikan nilai tengah atau XI dengan jumlah mahasiswa atau frekuensi yaitu 34,5 dikali 4 sama dengan 138. Begitu seterusnya sampai data terakhir dan dijumlahkan. Hasilnya yaitu 3255. Selanjutnya yaitu mencari XI dikurang X. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai rata-rata. Dengan cara jumlah yang tadi F dikali XI yaitu 3255 dibagi 50 dari jumlahnya mahasiswa yang hasilnya adalah 65,1. 65,1 ini dikurangi nilai tengah. Data pertama yaitu 34,5 yang hasilnya adalah 30,6 dan seterusnya sampai data terakhir. Untuk F dikali XI dikurang X didapat dari data XI dikurang X dikali frekuensi, yaitu 34,5 dikali 4 sama dengan 122,4. Begitu seterusnya dengan jumlah akhir yaitu 676. Jika semua data sudah kita hitung, maka untuk mendapatkan simpangan rata-ratanya, yaitu dengan cara hasil yang tadi, 676 dibagi frekuensi 50 sama dengan 13,52. Jadi dari data soal di atas, maka nilai SR atau simpangan rata-ratanya adalah 13,52. Selanjutnya akan membahas ukuran variasi simpangan baku. Simpangan baku atau standard deviation adalah suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata. Secara keseluruhan, nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif kemudian dikuadratkan. Simpangan baku atau SB dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu simpangan baku secara data tunggal dan simpangan baku secara data kelompok. Rumus simpangan baku untuk data tunggal dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis data populasi dan yang kedua, analisis data sampel. Perhitungan keduanya sama, yang membedakan hanya di bagian bawahnya saja. Untuk populasi hanya N, kalau untuk data sampel N dikurang 1. Untuk pembahasan lebih jelasnya, maka kita langsung ke pembahasan soal. Soal simpangan baku untuk data tunggal. Tentukan simpangan baku dari sekumpulan data berikut ini, yaitu 60, 50, 30, 40, dan 70. Untuk penyelesaiannya, yang pertama mencari terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu kita urutkan dulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, lalu dibagi jumlah data, yang hasilnya adalah 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 dibagi 5 sama dengan 250 dibagi 5, yang hasilnya adalah 50. Yang kedua yaitu mencari SB. Karena ini adalah data sampel, maka menggunakan rumus data sampel yaitu N dikurang 1. Ini kita hitung dari data yang terkecil dikurangi dengan nilai rata-rata yang tadi kita hitung yaitu 50, lalu dipangkatkan 2. Yang hasilnya adalah
30 dikurang 50 pangkat 2 ditambah 40 dikurang 50 pangkat 2 ditambah 50 dikurang 50 pangkat 2 ditambah 60 dikurang 50 pangkat 2 ditambah 70 dikurang 50 pangkat 2 lalu dibagi 5 dikurang 1. Hasilnya adalah minus 20 pangkat 2 ditambah minus 10 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 1000 dibagi 4, yang hasilnya adalah akar kuadrat 250. Akar kuadrat dari 250 yaitu 15,81, sehingga SB-nya adalah 15,81. Rumus simpangan baku untuk data kelompok yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada data populasi dan data sampel. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke pembahasan soal. Hitunglah rata-rata gaji karyawan PT Nissak Newton jika data dapat diamati pada tabel di bawah ini. Di sini terdapat berat badan atau kelas dan mahasiswa atau frekuensi, dan jumlahnya yaitu 50. Untuk penyelesaiannya, simpangan baku data kelompok sama seperti simpangan rata-rata data kelompok, yaitu yang pertama membutuhkan tabel penolong, yang terdiri dari 6 tabel, yaitu ada gaji karyawan, jumlah karyawan, nilai tengah atau XI, F dikali XI. Nah, yang membedakan itu ada di tabel kelima dan tabel keenam. Kalau simpangan baku itu XI dikurang X pangkat 2 dan F dikali XI dikurang X pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan XI dikurang X pangkat 2 ini, kita harus mencari rata-ratanya dulu, yaitu jumlah dari F dikali XI di sini kan ada 3255. Itu dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 50, yang hasilnya adalah 65,1. Nah, di sini kan rumusnya XI dikurang X pangkat 2. Berarti XI kita kan 34,5 nih nilai tengahnya. Terus dikurangi nilai rata-ratanya 65,1. Yang hasilnya adalah 30,6. 30,6 ini dipangkatkan 2 yang hasilnya adalah 936,36. Kita lakukan cara ini sampai data terakhir yaitu 864,36. Langkah selanjutnya yaitu mencari F dikali XI dikurang X pangkat 2. Di sini kan sudah diketahui nih XI dikurang X pangkat 2. Jadi kita tinggal kalikan dengan jumlah karyawannya nih frekuensinya yaitu 4. Jadi 936,36 dikali 4 sama dengan 1573,44. Kita lakukan ini seterusnya sampai tabel terakhir, yaitu 3457,44 lalu kita jumlahkan yang hasilnya adalah 11910,216. Sehingga SB bisa dicari dengan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu 11910,216 dibagi 50 dikurang 1 jadi 243,065 sama dengan 15,59. Jadi SB-nya diketahui yaitu 15,59. Materi yang kedua yaitu konsep ukuran variasi yang di dalamnya terdapat varian, koefisien variasi, dan angka baku. Untuk yang pertama ada ukuran varian. Ukuran varian atau sering disebut dengan istilah ukuran penyimpangan memiliki arti ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusatnya atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang dikuadratkan sehingga nilai negatif telah berubah menjadi positif. Setelah nilai varian diperoleh, maka selanjutnya nilai tersebut diakarkan supaya mendapatkan kembali mengenai nilai asal dari variabel tersebut. Nilai asal dari varian tersebut sebagai standar deviasi. Adapun rumus dari varian juga dibagi menjadi 2, yaitu untuk varian data tunggal dan varian data kelompok. Yang pertama ada varian data tunggal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
Varian sama dengan total nilai setiap data atau pengamatan dikurangi dengan nilai rata-rata hitung dalam populasi, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah total data. Kemudian varian data kelompok. Rumus yang digunakan dalam data kelompok untuk varian adalah sebagai berikut. Varian sampel sama dengan total jumlah frekuensi setiap kelas, di mana nilai setiap data dikurangi dengan rata-rata hitung yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah total data yang dikurangi 1. Kemudian varian data kelompok. Rumus yang digunakan dalam data kelompok untuk varian adalah sebagai berikut. Varian sampel sama dengan total jumlah frekuensi setiap kelas, di mana nilai setiap data dikurangi dengan rata-rata hitung yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah total data yang dikurangi 1. Penyelesaiannya adalah yang pertama, buat tabel penolong sebagai berikut. Berdasarkan dari data penolong di samping, maka diperoleh X sama dengan 3458 dibagi 21, yang hasilnya 164,67. Sehingga untuk varian menjadi 1216,69 dibagi 21 min 1, yang hasilnya menjadi 60,83. Yang kedua ada koefisien variasi. Koefisien deviasi standar disebut juga koefisien variasi. Koefisien variasi mempunyai peranan sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari sekelompok data dengan variasi dari sekelompok data yang lain. Apabila makin kecil koefisien variasinya, maka datanya semakin homogen. Jika semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen. Rumus yang digunakan dalam koefisien variasi adalah V, di mana standar deviasi dibagi nilai rata-rata X dikali 100%. Contoh soal koefisien variasi. Contoh soal 2. Jika diketahui ada pabrik yang memproduksi bola lampu 2 jenis, yaitu jenis lampu A dan jenis lampu B, rata-rata dari jenis lampu A adalah XA sama dengan 1495 jam, dengan standar deviasi adalah SA sama dengan 280 jam. Untuk jenis lampu B dengan XB sama dengan 1875 yang memiliki standar deviasi yaitu SB sama dengan 310 jam. Analisislah kasus dari pabrik di atas. Maka penyelesaiannya adalah koefisien variasi A sama dengan SA dibagi XA dikali 100%, di mana 280 dikali 100% per 1495 sama dengan 18,7%. Sedangkan yang koefisien variasi B sama dengan SB per XB dikali 100%, di mana 310 dikali 100% per 1875 sama dengan 16,5%. Sehingga dari perhitungan di atas bisa disimpulkan bahwa keduanya berbeda dengan KVA lebih besar dari KVB. Yang ketiga ada ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif ada 3, yaitu koefisien range atau KR, di mana rumusnya adalah L min S per L plus S, di mana L merupakan nilai yang tertinggi dan S merupakan nilai yang terendah. Yang selanjutnya ada koefisien deviasi kuartil atau KD dengan rumus K3 min K1 per K3 plus K1, di mana K3 merupakan kuartil 3 dan K1 merupakan kuartil 1. Yang selanjutnya adalah koefisien deviasi rata-rata atau HR.
HR sama dengan AD per X, di mana AD merupakan deviasi rata-rata dan X merupakan rata-rata. Kemudian yang nomor 4 adalah skor baku. Skor baku adalah suatu perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Skor baku yang lazim dipergunakan adalah Z-score. Dengan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Z sama dengan XI min X per S, di mana Z adalah simpangan baku atau angka baku, XI adalah data ke I dari suatu kelompok, X adalah rata-rata, dan S merupakan simpangan baku. Contoh soal skor baku adalah sebagai berikut. Hasil tes kesehatan dari para peserta tes diketahui rata-rata tinggi badan adalah 160 cm dengan simpangan baku sebesar 20 cm dan rata-rata berat badan mencapai 50 kg dengan simpangan baku 10 kg. Hitunglah skor baku dari seorang peserta tes dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 65 kg. Penyelesaiannya adalah untuk mencari tinggi badan, maka Z sama dengan XI min X per S, di mana Z sama dengan 185 min 160 dibagi 20, yang hasilnya adalah 1,25. Kemudian yang berat badan adalah Z sama dengan XI min X per S, di mana Z 65 min 50 per 10, yang hasilnya adalah 1,5. Ada beberapa kegunaan dari skor baku, diantaranya adalah 1. Digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan variabel atau suatu gejala dari rata-rata. Yang kedua, apabila makin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah. Yang keempat, karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku dalam letak suatu pengamatan di atas nilai tengahnya, sedangkan nilai Z negatif mengukur berapa simpangan baku letak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya.